Di kediaman Marcelo. Pasangan Erika dan Fatan baru saja tiba di kediaman Marcelo. Setelah mendapat kabar bahwa Marisa tengah hamil muda, Erika segera meminta Fatan mengantarkannya ke mansion untuk menjenguk Marisa. Nak Erika. Masuk, yuk. Ajak Dian yang menyambut kedatangan mereka. Terima kasih, Bu. Dian menuntun Erika dan Fatan menuju ruang utama dan mempersilakan pasangan itu untuk duduk di sofa yang ada di sana. Duduk dulu ya, nak. Ibu mau panggilkan Marisanya dulu, ucap Dian. Dian pun segera melangkahkan kakinya meninggalkan ruangan itu, menuju kamar Marisa dan Marcelo. Di dalam kamar. Bagaimana rasanya, Dedi? Enak? Tanya Marisa yang tengah memijit kepala Marcelo. Ya, apalagi yang memijitnya kamu, Ca, goda Marcelo sembari memeluk tubuh Marisa yang sedang berada di sampingnya. Marisa sayang, Erika dan Fatan sudah menunggumu di ruang utama, ucap Dian yang hanya mengintip dari balik pintu tanpa memasuki kamar mewah tersebut. Ah ya, Bu. Sebentar lagi Ica susul. Marisa melerai pelukan Marcelo kemudian mulai menggeser tubuhnya dan bersiap melangkah menuju ruang utama, di mana Erika dan Fatan sudah menunggu di sana. Ca, aku ikut, ucap Marcelo sembari mengulurkan tangannya kepada Marisa agar wanita itu segera membantunya bangkit dari tempat tidur. Marisa menautkan kedua alisnya sembari menatap wajah pucat Marcelo. Ia meraih tangan lelaki itu kemudian membantunya berdiri. Sebaiknya Dedi istirahat saja. Ica takut Dedi jatuh pingsan kalau kelamaan duduk, goda Marisa sambil terkekeh pelan. Marcelo menekuk wajahnya kemudian membuang napas kasar. Aku juga lelah, Ca. Sudah berhari-hari aku terkurung di ruangan itu, jawabnya. Mau tidak mau, akhirnya Marisa pun setuju. Ia segera menggandeng lelaki itu menuju ruang utama untuk menemui pasangan Erika dan Fatan yang datang berkunjung. Erika, sapa Marisa dengan wajah sumringah. Marisa sangat senang karena akhirnya Erika berkunjung ke kediamannya. Apalagi pasangan itu membawakan beberapa bungkus rujak buah untuknya. Rujak buah yang terlihat begitu menggoda, apalagi di mata Tuan Marcelo yang sedang mengalami kehamilan simpatik. Apa itu, ucapnya tanpa basa-basi. Rujak buah, Tuan Marcelo. Biasa, Bu Milkan paling suka sama yang beginian, jawab Erika sambil tersenyum lebar. Erika dan Fatan tidak tahu bahwa yang sedang ngidam di sini adalah Marcelo, bukan Marisa. Marcelo meraih rujak buah tersebut kemudian melahapnya tanpa mempedulikan ekspresi pasangan yang sedang duduk di hadapannya. Pasangan itu sempat saling tatap kemudian tersenyum tipis. Maaf ya, Erika. Tapi yang ngidam di sini sayangnya bukan Bu Mil, tapi Pamil, ucap Marisa sambil terkekeh pelan. Marcelo tidak peduli dengan omongan yang terus keluar dari bibir ketiga orang yang ada di ruangan itu. Karena yang penting baginya sekarang adalah rujak buah tersebut masuk ke dalam perutnya. Tepat di saat itu, Yo datang kemudian menghampirinya. Tuan. Belum habis Yo berucap, Marcelo sudah memotong pembicaraannya. Yo, aku ingin buah durian yang diambil langsung dari kebun, celetuknya dengan wajah datar tanpa ekspresi apapun, sedangkan mulutnya terus saja mengunyah rujak buah yang terus masuk ke dalam mulutnya. Buat apa, Dat? Tanya Marisa heran. Sebab setahu Marisa, Marcelo tidak terlalu menyukai buah tersebut. Bahkan kadang lelaki itu sering menggerutu saat mencium aroma buah durian yang terlalu menyengat di hidungnya. Buat dimakanlah, Ica sayang. Buat apa lagi? Jawabnya sembari mengelus pipi Marisa. Bukannya Dedi tidak suka buah itu lalu kenapa? Entahlah, tiba-tiba saja aku ingin menikmati buah itu. Tapi aku ingin buah durian yang diambil langsung dari kebun dan tolong jangan sampai jatuh ke tanah, ucapnya. Yo menelan salivanya dengan susah payah. Seandainya boleh memilih, ia lebih memilih tugas lain daripada harus menunggu buah durian yang jatuh dari pohon. Dan yang lebih parahnya lagi tidak boleh jatuh ke tanah. Yang benar saja. Batin Yo sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa Yo, kamu keberatan? Tanya Marcelo sembari menatap Yo, ketika tak ada jawaban dari bibir asistennya itu. Baik, Tuan. Demi Anda, apapun saya lakukan, jawab Yo. Biasalah, dengan wajah dingin. Dengan sangat terpaksa, Yo pun menyetujuinya walaupun sebenarnya ia ingin sekali menolak permintaan lelaki tersebut.
Bagus, tapi jangan lama-lama, ya. Kalau bisa, besok sudah ada karena aku sudah tidak sabar ingin menikmatinya. Marcelo tersenyum puas. Ia kembali menikmati rujak buah yang diberikan oleh pasangan Erika dan Fatan. Marisa menatap Yo sambil menggaruk pelipisnya dan Yo mengerti bahwa nona mudanya itu sedang kebingungan melihat perilaku suaminya. Begitu pula pasangan Erika dan Fatan, mereka pun bingung melihat perilaku aneh Tuan Marcelo saat itu. Benar-benar seperti ibu-ibu hamil yang lagi ngidam. Apa kamu tidak menginginkan sesuatu gitu, Cah? Tanya Erika sambil memperhatikan Marcelo yang masih menikmati rujak buah pemberiannya. Marisa menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak pengen apa-apa. Biasa aja, paling indera penciumanku saja sepertinya yang agak lebih sensitif daripada biasanya, jawab Marisa. Kembali ke kediaman Tuan Riyad. Aku benar-benar menyesal sudah mengenal lelaki itu. Dia benar-benar menyebalkan. Gerutu Ismika sembari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sekarang bukan saatnya memikirkan lelaki bodoh itu. Saat ini nasibku sedang berada di ujung tanduk. Aku harus dihadapkan dengan pilihan yang sama sekali tidak aku inginkan. Ismika bangkit dari tempat tidurnya kemudian menuju cermin rias miliknya. Wanita itu memperhatikan bayangannya di dalam cermin dengan tatapan sendu. Mungkin karena aku sudah tua dan jelek, hingga Riyad tidak sudi lagi hidup bersamaku, gumam Ismika sambil mengelus wajahnya. Apa aku harus melakukan operasi biar wajahku kelihatan lebih muda dan kembali cantik? Tanya Ismika pada dirinya sendiri. Tiba-tiba saja pintu kamarnya terbuka. Zaid muncul dari balik pintu dan segera menghampirinya. Ma, Zaid pergi dulu. Ada yang harus Zaid kerjakan, ucap Zaid sembari meraih tangan Ismika kemudian menciumnya. Zaid. Kemarilah, Mama ingin bicara sebentar padamu. Ismika mengajak Zaid menuju tempat tidur dan duduk di tepian tempat tidur mewahnya dengan mengajak serta Zaid. Setelah Zaid duduk di sampingnya, Ismika melemparkan sebuah senyuman hangat kepada anaknya itu. Zaid, jujurlah. Menurutmu apa Mama sudah terlihat tua dan jelek? Tanya Ismika dengan tatapan serius menatap Zaid. Zaid terkekeh pelan sambil menggelengkan kepalanya. Ya ampun, Mah. Mama itu wanita yang paling cantik yang ada di dunia ini, ucap Zaid. Ismika menghembuskan napas panjang sembari menekuk wajahnya. Ya, mungkin bagimu memang begitu, Zaid. Tapi tidak untuk ayahmu. Dia mungkin menganggap Mama sudah tidak cantik dan menarik lagi hingga ia ingin menceraikan Mama, jawab Ismika dengan mata berkaca-kaca. Apa, bercerai? Pekik Zaid. Lelaki tampan itu nampak marah dan kesal. Wajahnya kembali memerah dan ia tidak menyangka bahwa papanya memiliki niat seperti itu. Ismika puas, ternyatanya Zaid benar-benar berada di sisinya. Anak semata wayangnya itu bisa ia andalkan untuk mempertahankan hubungannya dengan Riyad. Ya, Zaid. Papamu berniat menceraikan Mama dan Mama yakin alasannya adalah karena ia kembali berhubungan dengan wanita yang bernama Dian itu. Mungkin Dian jauh lebih cantik dan lebih muda dari Mama, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Tidak bisa dibiarkan, Mah. Mama tenang saja, aku akan bicara sama Papa dan jika Papa masih bersikeras dengan keinginannya, maka kita harus buat perhitungan kepada wanita yang bernama Dian itu, jawabnya dengan rahang yang mengeras. Ismika memeluk tubuh Zaid dan terisak di sana. Terima kasih, Nak. Saat ini, dukungan darimu lah yang membuat Mama mampu bertahan hingga di titik ini. Mama tenang saja dan jangan terlalu banyak pikiran, nanti penyakit Mama kumat lagi. Sebaiknya, Mama istirahat saja dan jangan kemana-mana, tutur Zaid sembari melerai pelukannya. Ia bangkit dari posisi duduknya kemudian melabuhkan ciuman hangat di kening Ismika. Aku berangkat dulu. Aku janji tidak akan lama dan setelah semua kerjaan itu selesai, aku akan kembali menemui Mama di sini, ucapnya lagi. Baiklah, jawab Ismika sembari menyeka air matanya. Zaid pun bergegas menuju halaman depan rumahnya dan segera melaju bersama mobil mewahnya. Sepeninggal Zaid, Ismika kembali ke depan cermin hiasnya. Ia merapikan riasan wajahnya yang nampak berantakan. Dret. Dret. Ponsel Ismika kembali berdering. Dengan cepat, wanita itu bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri benda pipih yang tergeletak di atas tempat tidur.
Ia sangat berharap mendapat panggilan dari dua lelaki suruhannya. Ia ingin sekali menemui kedua lelaki itu dan memberitahu bahwa kondisi mereka dalam keadaan bahaya. Keberadaan mereka sedang diincar oleh anak buahnya Riyad. Namun, sayang apa yang ia harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Bukannya mendapatkan panggilan dari kedua orang pesuruhnya, ia malah mendapatkan panggilan dari laki-laki yang selama ini hanya menggerogoti kehidupannya seperti benalu. Sialan, dia lagi. Kesalnya sembari menerima panggilan itu. Apalagi? Apa uang yang aku berikan semalam masih kurang banyak, hah? Geram Ismika dengan wajah memerah. Ismika sayang, jangan marah-marah seperti itu. Nanti tidak baik untuk kesehatan jantungmu. Lelaki itu terkekeh dan membuat Ismika semakin geram. Tidak usah berbasa-basi, sekarang katakan apa maumu. Temui aku di Hotel XX. Aku menunggumu, Emwah. Ucap lelaki itu sambil tergelak sebelum ia memutuskan untuk menutup panggilan itu. Ismika memegang dadanya yang mulai terasa berdenyut. Permasalahannya yang semakin ruwet membuat dirinya semakin frustrasi. Ismika menjatuhkan dirinya di tepian tempat tidur kemudian mencoba menenangkan dirinya agar rasa nyeri di dadanya sedikit berkurang. Ya Tuhan, seandainya aku tidak tergoda oleh asteris saat itu, mungkin pernikahanku dengan Riyad akan baik-baik saja hingga saat ini, gumamnya dengan gurat wajah yang begitu jelas menampakkan sebuah penyesalan terdalam. Setibanya di perusahaan milik sang ayah, Zaid segera melakukan pekerjaannya. Walaupun cuma bekerja paruh waktu di sela kuliahnya, tetapi hasil pekerjaan Zaid di perusahaan Tuan Riyad bisa diacungi jempol. Ketika ia masih melakukan pekerjaannya, tiba-tiba saja ia melihat sang ayah yang sedang berjalan menuju ruangannya. Zaid teringat akan cerita ibunya barusan tentang perceraian yang dilontarkan oleh sang ayah. Zaid bangkit dan meninggalkan meja kerjanya. Ia berjalan mengikuti sang ayah dari kejauhan tanpa sepengetahuan Tuan Riyad. Hingga Zaid menghentikan langkahnya tepat di depan pintu ruangan itu. Tok! Tok! Rob! Masuklah! Terdengar suara Riyad dari dalam ruangan. Setelah Riyad mempersilakan dirinya masuk, Zaid pun bergegas menghampiri sang ayah yang menyambutnya dengan sebuah senyuman hangatnya. Ada apa, Zaid? Sepertinya kamu sedang ada masalah. Coba ceritakan sama papa, ucap Riyad sambil memperhatikan Zaid yang kini duduk tepat di hadapannya. Apakah yang dikatakan oleh mama itu benar, papa ingin segera menceraikannya? Tanya Zaid serius. Riyad menghembuskan napas kasar kemudian menyandarkan tubuhnya di kursi kerajaannya. Ya, Zaid. Itu benar. Tapi kenapa, Pah? Apakah masalah kalian tidak bisa dibicarakan secara baik-baik, tanpa harus adanya perpisahan? Kesal Zaid dengan wajah memerah menatap Riyad. Riyad mencoba menyunggingkan sebuah senyuman tipis untuk anak lelakinya itu. Walaupun Zaid tidak berkeinginan untuk membalas senyumannya. Begini, Zaid. Berhubung kamu sudah dewasa, papa akan menceritakan semuanya. Semuanya, tanpa ada yang harus ditutupi lagi. Sorot tajam dari kedua bola mata Zaid kini tertuju pada sang ayah. Ia sudah tidak sabar menunggu penjelasan dari lelaki itu. Dulu ketika kamu masih kecil, secara tidak sengaja papa memergoki mamamu sedang bercinta dengan seorang laki-laki. Jangan mencoba memutarbalikkan fakta, Pah. Sela Zaid dengan wajah memerah menatap sang ayah. Ia tidak terima ketika ibunya difitnah seperti itu oleh Riyad. Dengarkan cerita papa, Zaid. Dengarkan hingga selesai, setelah itu kamu bisa menyimpulkan siapa yang salah dan siapa yang benar, ucap Riyad sambil mengelus tangan Zaid yang sudah mengepal sempurna di atas meja kerjanya. Zaid menarik napas panjang kemudian menghembuskannya secara perlahan untuk mengontrol emosinya. Baiklah, lanjutkan. Setelah mendengar ucapan Zaid, Riyad pun kembali bercerita tentang masa lalunya bersama Ismika kepada sang putra. Malam itu adalah malam yang benar-benar naas buat papa. Setelah memergoki mamamu berselingkuh, kami pun bertengkar hebat. Mungkin perselingkuhan itu terjadi bukan semata karena kesalahan mamamu. Mungkin juga karena kesalahan papa yang begitu terlena pada dunia bisnis dan karir papa, hingga mamamu merasa terabaikan. Ia memilih bersenang-senang dengan lelaki lain karena papa yang tak pernah memiliki waktu untuknya dan juga dirimu saat itu. Setelah pertengkaran itu, mamamu memilih pergi dari rumah.
Sedangkan papa menghabiskan waktu dengan mengurung diri di ruang kerja sambil menenggak minuman sialan itu. Mata Ria terlihat berkaca-kaca, rasa sakit yang ia pendam selama bertahun-tahun lamanya, sekarang kembali menyeruak dan membuat dadanya terasa sesak. Ekspresi Zaid pun mulai berubah. Yang tadinya ia terlihat sangat marah dan kesal, perlahan melunak. Bahkan ada rasa iba terbesit di hatinya ketika mendengar penuturan sang ayah. Saat itu kamu dirawat oleh seorang gadis belia yang baru berusia 17 tahun. Walaupun usianya masih sangat muda, tetapi dia benar-benar bisa diandalkan. Dia gadis yang baik dan sangat sopan. Dian? Sela Zaid. Ya, namanya Dian, jawab Riyad yang kembali terdiam sejenak sembari mengingat-ingat kejadian di malam naas itu. Malam itu papa berniat menjengukmu, Zaid. Dengan tergopoh-gopoh, papa melangkah menuju kamarmu dan ternyata kamu tidak sendirian. Ada Dian yang juga tertidur di samping tempat tidurmu. Entah setan apa yang merasuki pikiranku, malam itu kuhancurkan masa depan gadis itu dalam sekejap mata. Riyad kembali terdiam, ia mengusap wajahnya dengan kasar. Ingatan mengerikan itu seakan kembali menghantui pikirannya. Karena merasa bersalah, papa berniat bertanggung jawab dan ingin menikahi gadis itu. Papa pun sudah mencoba ikhlas dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh mamamu asalkan dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Papa terus membujuk mamamu agar dia memberiku izin untuk menikahi gadis itu, tetapi mamamu tetap bersikeras dengan pendiriannya. Selama 2 bulan semenjak kejadian itu, kami terus bertengkar setiap kali papa mengatakan keinginan untuk menikahi Dian. Hingga akhirnya Dian menghilang dari kehidupan kami. Kemana dia? Apakah dia lari darimu atau? Tanya Zaid penasaran. Ria tersenyum sinis menatap Zaid. Menurutmu? Entahlah, jawabnya sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat. Menurut Dian, mamamu menyewa 2 orang laki-laki untuk menyingkirkannya di malam itu. Beruntung, Dian selamat karena berhasil kabur dari mereka. Tidak mungkin. Zaid kembali tidak terima. Tidak mungkin mama sejahat itu. Bisa saja, kan wanita itu hanya membohongimu, Pah. Kesal Zaid. Papa masih menyelidiki semuanya, Zaid. Dan maaf, jika mamamu benar-benar melakukan seperti apa yang diucapkan oleh Dian, maka papa akan melaporkan perbuatannya kepada yang berwajib. Zaid terdiam, sekarang ia benar-benar dilema. Omongan siapa yang harus ia percaya sekarang, papa atau mamanya? Dedi pernah ketemu sama putra pertama ayah. Bagaimana wajahnya? Dia pasti tampan, persis seperti ayah ya, kan, Dad? Tanya Marisa ketika mereka tengah berjalan-jalan menikmati keindahan taman di belakang mansion. Saat itu pasangan Fatan dan Etika pun berada di taman itu. Mereka mengelilingi taman sambil sesekali berselfie ria di antara berbagai macam jenis bunga. Marcelo tersenyum sembari merengkuh pundak Marisa. Ya, dia sangat tampan, persis seperti Tuan Riyad. Selain tampan, dia juga cerdas. Ia ikut bekerja di perusahaan ayah kalian di sela-sela kesibukan kuliahnya. Oh ya, bukankah dia juga hadir di acara pernikahan kita kemarin? Apa kamu tidak ingat, dia sempat mengucapkan selamat buat kita? Marisa menggelengkan kepalanya perlahan. Mungkin saja dia sempat memberikan selamat, tetapi karena aku tidak kenal, makanya tidak terlalu memperhatikan. Aku yakin ayah pasti bangga padanya ya, kan? Sedangkan aku. Perkataan Marisa terhenti karena ia merasa malu saat itu. Marcelo memperhatikan ekspresi wajah Marisa dan ia sempat bingung, sebenarnya apa yang sedang dipikirkan oleh istrinya itu. Kamu kenapa, Cha? Tanya Marcelo. Aku sebenarnya malu, Dad. Tidak ada yang dapat dibanggakan dari diriku. Jangankan pandai berbisnis sepertinya, kuliahku saja tidak pernah selesai-selesai, jawab Marisa sambil tersenyum kecut. Marcelo tergelak mendengar ucapan Marisa saat itu. Yang membuat kuliahmu tidak selesai-selesai, siapa? Goda Marcelo. Marisa menekuk wajahnya. Ia kesal mendengar gelak tawa lelaki itu. Ya, Ica juga, sih. Tapi, kan semua itu karena Ica sering kabur dari Dedi tentunya. Habisnya Dedi itu menyebalkan, tahu gak? Kesal Marisa. Tapi sekarang tidak lagi, kan?
Marissa melemparkan senyuman manisnya kemudian mendekap tubuh lelaki itu dengan erat. Masih, walaupun tidak tiap hari, jawabnya. Kembali ke Ismika. Dengan langkah tergesa-gesa, Ismika berjalan menyusuri ruangan yang ada di kediaman mewahnya. Ia menuju halaman depan dan menghampiri sopir pribadinya. Pak, ke Hotel XX. Baik, Nyonya. Ismika masuk ke dalam mobil dan duduk di dalam sana dengan wajah gusar. Setelah itu, sopir pribadinya pun menyusul dan segera melajukan mobil tersebut menuju hotel yang dimaksud oleh Ismika. Ismika terus bergumam ria. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan terjebak dalam situasi terburuk dalam sejarah hidupnya. Di mana lelaki yang selama ini menjadi pemuas nafsunya, kini menjadi parasit dalam hidupnya. Bagaimana cara menyingkirkan lelaki itu? Haruskah aku melakukan cara yang sama, seperti aku menyingkirkan Dian saat itu? Tapi tidak, Dian saja masih bisa selamat. Apalagi lelaki bodoh itu. Kesalnya. Setelah beberapa saat, mobil yang dikemudikan oleh Ismika pun tiba di Hotel XX, di mana ia sudah berjanji bertemu dengan lelaki selingkuhannya. Ternyata lelaki itu sudah menunggunya di sebuah kamar mewah yang memang sengaja ia pesan sebelumnya. Lelaki itu hanya menggunakan kimono tidur saat itu dan ia tersenyum hangat ketika menyambut kedatangan Ismika. Selamat datang, sayang. Bagaimana kabarmu? Aku sudah sangat merindukanmu, ucap lelaki itu sembari menghampiri Ismika. Sudahlah, jangan banyak basa-basi. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dariku? Uang. Berapa banyak? Sebutkan saja. Ketusnya. Lelaki itu menyeringai sembari mendekatkan tubuhnya ke tubuh Ismika. Ia membelai rambut indah Ismika yang tergerai sambil berbisik pelan di samping telinganya. Aku butuh kehangatan darimu, Ismika. Kita sudah lama tidak melakukan itu, bukan? Sekarang marilah kita bersenang-senang. Lagi pula kamu juga sudah lama tidak mendapatkan kehangatan dari seorang laki-laki, kan? Bisiknya. Akhirnya Ismika luluh dan mengikuti perkataan lelaki itu. Beberapa jam kemudian, Ismika dan lelaki itu keluar dari hotel. Sebelum Ismika memasuki mobilnya, ia sempat menyerahkan sejumlah uang kepada lelaki itu. Dari kejauhan, seseorang dengan tidak sengaja memperhatikan mereka. Ia menghentikan mobilnya setelah melihat Ismika berjalan bersama seorang lelaki yang tidak ia kenali. Bukankah itu Mama? Lalu siapa lelaki itu? Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Papa itu benar? Tidak, tidak. Aku tidak boleh berpikiran buruk seperti itu sebelum aku mendapatkan bukti yang nyata, gumam Zaid sambil terus memperhatikan mereka dari kejauhan. Mulai sekarang berhentilah menghubungiku. Lupakan semua yang pernah terjadi di antara kita dan anggap saja kita tidak pernah saling mengenal, ucap Ismika. Lelaki itu kembali menyeringai licik. Ia mengangkat sebelah alisnya sambil menatap lekat wajah Ismika. Tapi aku masih butuh kamu. Bukan aku, tapi uangku. Tegas Ismika dengan wajah kesal membalas tatapan lelaki itu. Jalan, Pak. Titahnya kepada Pak Sopir. Sopir pribadi Ismika pun segera melajukan mobilnya dan melesat pergi meninggalkan hotel tersebut. Ismika, Ismika. Tidak semudah itu melupakan aku. Aku bukanlah mainan yang bisa kamu mainkan di saat kamu butuh dan kamu buang setelah kamu puas memainkannya. Aku akan selalu menjadi bayang-bayang dalam hidupmu, Ismika. Yang selalu hadir dan mengikuti kemanapun kamu pergi, gumam lelaki itu sambil tersenyum puas karena sudah mendapatkan sejumlah uang dari wanita itu.